Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah tarot tanpa batas waktu, timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, tema kamu adalah Eight of Pentacles. Ini adalah energi pertama ya, semakin dekat dengan keberlimpahan. Lalu yang kedua, kamu semakin berisi sebagai individu. Karena Eight of Pentacles itu nggak cuma bicara mastery, skill-skill praktikal, skill-skill pekerjaan yang bisa terlihat, tapi juga kayak ada perkembangan kualitas di dalam diri kamu gitu, kebijaksanaan, kecerdasan, terus juga mungkin lebih tangguh lagi, hal-hal semacam itu ya, kayak perkembangan diri kamu itu nggak cuma berpengaruh pada aspek-aspek yang praktikal, tapi juga aspek-aspek di dalam diri kamu gitu, dengan Eight of Pentacles. Lalu yang menjadi blessing kamu adalah kamu masuki chapter baru kayak dengan Night of Wands ini kan Night of Wands adalah energi yang fun ya, energi petualangan, kamu excited untuk sesuatu yang baru, dan karena ini posisinya ada di blessing kamu, jadi kayak semesta mendatangkan sesuatu hal, situasi, atau mungkin orang-orang tertentu yang akan membuat dunia kamu lebih cerah lagi, lebih berwarna lagi, terus kamu lebih excited lagi untuk menjalaninya. Oh bisa jadi ya, blessingnya ini adalah hubungan romantis gitu. Karena Night of Wands ini juga bisa mengindikasikan, kalau aku ya, bisa mengindikasikan sebuah hubungan romantis. Oke, kita bahas dulu. Ini past influence adalah energi pengaruh dari waktu lampau adalah kayak aku bisa mengerti sih dengan keberadaan si Eight of Pentacles ini karena dengan rest and rejuvenation ini adalah kayak kamu banyak nggak cuman beristirahat ya, tapi lebih kepada kayak ada kamu momen berefleksi, berkontemplasi, mengevaluasi hidup kamu, terutama juga ini vibe-nya masih baru memasuki tahun 2024 ya, kayak masih fase transisi gitu, kayak kamu banyak melihat hidup kamu dan banyak kayak mendapatkan pelajaran-pelajaran atau hikmah tertentu gitu dengan di sini. Sebagai past influence-nya juga sebagian memang kayak ada di fase pemulihan diri karena mungkin ada luka di hati, dan juga pemulihan diri karena memang mungkin pemulihan kesehatan, ada yang mungkin anggota keluarga atau kamu juga melakukan treatment-treatment pengobatan tertentu, seperti itu. Nah, di waktu sekarang nih, door to romance. Jadi, kamu yang menanti nih, kayak kamu punya potensi untuk ketemu dengan seseorang yang akan um, bisa jadi ya potensi untuk hubungan romantis buat kamu. Lalu di waktu yang akan datang di sini adalah cakra ketujuh. Aku selalu bilang cakra ketujuh itu adalah cakra paling spiritual. Jadi dengan kayak cakra ketujuh itu aku melihatnya sebagai antena kita gitu untuk mendapatkan sinyal pesan-pesan komunikasi dari alam semesta gitu. Kita semua bisa, cuman masalahnya kita tuh kadang pikiran kita itu yang membayangi gitu, jadi kayak kabut untuk kita menerima sinyal itu dengan jernih. Nah, karena ini posisinya di waktu yang akan datang, mungkin kamu lebih perseptif lagi, terus kamu lebih belajar mendengarkan atau memperhatikan cara-cara semesta berkomunikasi sama kamu. Bisa jadi ini chapter baru dalam perjalanan spiritual kamu ya, atau kemampuan spiritual kamu. Oke, nih kita lanjut di bagian tarotnya. Nah, yang menjadi tantangan adalah Six of Pentacles, itu keseimbangan memberi dan menerima. Aku selalu bilang ya, dengan memberi dan menerima juga nih ada energi karma gini. Dengan gambar timbangan aku selalu mengingat tentang energi karma gitu. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu, bisa jadi kamu juga gitu, kayak semua hal yang kita lakukan itu akan kembali ke kita gitu, atau kita akan mengerti gitu konsekuensi dari semua hal yang kita lakukan. Snake, ada situasi tertentu, apa ya, situasi tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin kamu perlu hati-hati gitu, butuh lebih, terutama ya jika kamu sudah mendapatkan vibe-vibe tertentu gitu. Karena ini tadi aku bilang semesta tuh selalu berbicara sama kita semua punya antena itu, tinggal masalahnya pikiran kita atau intuisi kita itu kayak berkabut gitu, nggak kayak ada penghalangnya gitu, nggak karena keberisikan kepala kita, atau kita tuh nggak atentif gitu loh, nggak memperhatikan, nggak nggak mau punya intensi untuk benar-benar memperhatikan atau mengerti atau mendengarkan gitu cara semesta untuk berkomunikasi sama kamu. Nah, dengan ini ya, kalau kamu udah mendapatkan vibe tertentu, jadi kalau misalnya kamu merasa, oh sebaiknya kamu menjauh, oh sebaiknya kamu hati-hati, hal-hal semacam itu, nah sebaiknya kamu dengarkan. Terutama di sini kalau kamu sudah resonate dengan apa yang aku bilang tentang si kartu ini ya, Snake. Karena Snake ini kayak selalu, sejauh ini ya, aku mendapatkan vibe tentang sesuatu yang tricky, dan kamu harus lebih hati-hati lagi. Atau bisa jadi juga kayak hati-hati dengan apa yang ada di dalam kepala kita gitu. Apakah kepala kita itu berisi hal-hal positif, hal-hal baik, skenario-skenario terbaik, atau kayak kita overthinking, kita mikirin yang skenario terburuk, hal-hal semacam itu, atau kepala kita penuh aja gitu ya. Jadi semesta mau ngomong sama kita pun kita nggak bisa dengar. Ya, dengan Six of Pentacles juga gini, um, kita harus memberi dari gelas yang sudah terisi dulu ya. Gelas kita harus isi dulu, baru kita bisa memberi sama orang lain. Jangan sampai kita memberi dari gelas kosong. Lalu juga tahu gitu. Kalau beramal itu beda ceritanya. Kita beramal kita nggak harap kembali, tapi ketika kita memberi dalam sebuah situasi atau orang-orang tertentu di mana
kayak cuman kita doang yang berusaha gitu. Nah, itu sebuah reminder buat kamu tentang keseimbangan ya. Di waktu yang akan datang, Six of Wands ini kayak aku melihat pertama reputasi yang berhubungan dengan kualitas di dalam diri kamu, kayak kayak orang tuh memperhatikan kamu gitu untuk sesuatu kualitas positif di dalam diri kamu. Misalnya kompetensi pekerjaan kamu, misalnya kamu misalnya influencer kamu, pesan-pesan kamu atau isi konten kamu itu kayak mendapat perhatian orang-orang tertentu, lalu bisa jadi juga kayak ini energi yang dilihat orang karena mereka tertarik sama kamu gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang memperhatikan kamu sebelum mereka mendekat, mungkin mereka mencari tahu dulu atau mengagumi dulu dari jauh, terutama di sini ada door to romance ya. Tinggal di masalah waktu aja mereka mau kayak merasa siapnya kapan gitu ya sebelum benar-benar mengatakan atau kayak memulai pendekatan sama kamu. Nah, tapi di sebagian dari kamu aku melihatnya adalah entah kamu memang lagi pengen sendiri atau si orang ini semacam apa ya, semacam bukan tipenya kamu jadi kamu enggak mau, ya udahlah nggak usah gitu kayak semacam ya udahlah kita temenan aja. Dengan Four of Cups di sini aku merasa seperti itu gitu. Entah kamu pengen sendiri atau nih bukan tipenya kamu atau memang kamu lagi ada sesuatu nih yang mungkin jadi fokus kamu di tempat lain. Jadi kamu nggak ngeh nih dengan keberadaan orang ini atau nggak ngeh dengan potensi-potensi hal baru yang mungkin semesta mau datangkan di hidup kamu gitu. Makanya kayak ini sebuah pesan tentang perseptif, mendengarkan dan memperhatikan kayak berulang kali gitu ya. Karena ini lihat kayak Four of Cups ini aku selalu melihat di sini Ace of Cups-nya, di sini Three of Cups gitu. Jadi kayak di sini padahal ini jelas gitu, tapi fokusnya dia ada di tempat lain di sini. Lihat fokusnya dia itu ada di sini. Makanya kayak bisa jadi ada hal-hal tertentu, ada situasi orang-orang tertentu yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Ini yang jadi advice kamu. Jadi ya coba lebih lebih perseptif lagi, lebih mendengarkan lagi ketika semesta berkomunikasi kamu sama tanda-tanda dan intuisi kamu ya. Oke, yang selanjutnya mari kita konfirmasi. Eight of Pentacles. Oh, proses kamu panjang sih dan gak nyaman. Di sini aku juga melihat kayak kamu melakukan banyak pengorbanan gitu. Mungkin untuk mencapai titik tertentu kamu belajar banyak, kamu membaca banyak, kamu mengurangi main game, kamu benar-benar belajar sesuatu hal. Kamu misalnya kamu kalau invest kamu benar-benar misalnya gaji kamu berapa persen kamu invest di mana. Kamu benar-benar melakukan dedikasi, pengorbanan di mana kamu tahu itu suatu saat ini yang tadi ya energi karma itu nggak cuma berbicara tentang hal-hal jahat juga kayak apa yang kita tabur untuk diri kita gitu. Itu juga aku melihatnya di sini kayak kamu semakin dekat dengan semua hal yang udah kamu usahakan untuk diri kamu ya. Dengan semua ketidaknyamanan dan pengorbanan yang sudah kamu berikan juga dengan ini. Dan bahkan mungkin ada orang-orang gitu yang beda pendapat sama kamu dengan semua hal yang kamu lakukan pun itu kamu tetap berjalan. Anchor. Menarik. Mungkin ada yang mau traveling ya dengan anchornya, entah kenapa aku mendapatkan vibe tentang traveling. Traveling akan selalu fun gitu, terutama kamu yang passionate sama traveling. Bisa jadi juga akan ada orang-orang asik yang bakal jalan-jalan sama kamu atau ngajak kamu jalan. Lalu orang ini kesannya dia tuh kayak apa ya? Kesannya dia itu karena Knight of Wands itu tidak terlihat seperti energi yang serius ya kalau berbicara hubungan romantis, tapi di sini ada anchor gitu. Jadi ini bukan aku mau bilang kamu harus gimana, tapi cobalah untuk tidak melihat ini pesan yang klise gitu kayak don't judge a book by its cover gitu. Coba kenali lebih jauh dulu, lebih dalam dulu sebelum kamu membuat keputusannya. Ini juga nggak berlaku tentang hubungan antar manusia, tentang semua aspek hidup kita. Garden, tentang orang banyak keseimbangan. Apa ya, mungkin ada banyak orang yang bergantung sama kamu atau minta perhatian kamu gitu, kayak banyak request ke kamu, banyak apa ya, kayak needy gitu sama kamu. Kalau ini anggota keluarga mungkin dinamikanya agak rumit, aku bisa mengerti. Kayak perjalanan kita untuk mengurai semua dinamika antara kita dan keluarga inti kita itu memang panjang gitu. Jadi aku itu tadi aku bilang dinamika ini rumit dan butuh proses gitu ya untuk ketidakseimbangan kalau memang ini berhubungan dengan anggota keluarga. Tapi kalau bukan anggota keluarga seharusnya kamu bisa stop itu untuk lebih mudah lagi untuk diri kamu gitu, kayak nggak perlu merasa tidak enak, tidak perlu merasa gimana-gimana karena tidak sekompleks dinamika di dalam hubungan keluarga ya. Six of Wands, Rider. Kamu orang yang menarik gitu, atau orang yang memperhatikan kamu ini menarik ini dalam artian secara fisiknya itu dia kayak cakep atau cantik gitu, ganteng atau cantik gitu loh. Ada karismanya, penampilannya beneran cakep atau cantik. Atau kamu yang dilihat sebagai orang yang menarik, makanya mereka memperhatikan kamu nih, ya. Lalu bisa jadi juga kayak ada
komunikasi yang berhubungan dengan kualitas diri kamu, mungkin tawaran kerjasama, tawaran untuk pekerjaan, tawaran untuk kolaborasi, ya. Atau kuda memang signifikan ya untuk hidup hidup kamu gitu. Misalnya kamu suka berkuda atau si orang ini suka berkuda karena dua-duanya di sini ada gambar kuda gitu. Atau spirit animal kamu itu kuda, coba deh cari tahu di Google tuh arti spirit animal kuda. Four Cups mantan. Ya. Satu pesan lagi, kayak dua kombinasi ini tadi yang aku bilang, ada bisa jadi sebagian dari kamu ada faktor gini, ada hal-hal lain yang mendapat fokus kamu, menurut kamu lebih signifikan untuk dapat fokus kamu, jadi mungkin keberadaan orang ini atau ada aspek-aspek lain, jadinya kamu abaikan karena ada sesuatu hal yang lebih penting lagi sih buat kamu. Be bold and make the first move gitu, berani tampil beda, membuat langkah pertama. Jadi ini bisa ada hubungannya sama hubungan romantis sih, bisa juga enggak, tapi kalau kamu terpikir untuk, kadang-kadang spontan itu perlu loh, dan sebagai fixed sign kadang kamu bisa memilih untuk melakukan hal-hal aman gitu, kayak yang pasti-pasti aja, yang stabil aja. Mungkin ini juga sebuah reminder buat kamu untuk kadang-kadang spontan lakukan hal-hal yang berbeda, itu boleh loh, dan mungkin kamu akan surprise gitu dengan outputnya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.